Halo, perkenalkan, saya Iwan Panji Irawan. Saya akan menjelaskan program yaitu Abyss Survivor. Jadi di game ini player berperan sebagai commander yang bisa memilih tim hero, membeli item di shop, lalu masuk ke Dogeon untuk melawan musuh dari stage 1 sampai stage 3. Di game ini saya buat sesuai rekrutmen AFL 2, yaitu harus ada main menu, hero selection, shop, inventory, mana system, item potion, battle system per ronde, beberapa stage, enemy scaling 10%, dan final boss pace. Jadi program ini tidak hanya sekedar attack musuh, tetapi ada beberapa sistem yang saling terhubung. Pertama, saya akan menjelaskan dulu struktur kelasnya. Program ini saya pisahkan menjadi beberapa kelas supaya lebih rapi dan mudah dipahami. Kelas pertama adalah main. Kelas ini adalah kelas utama yang berisi main method. Jadi saat program pertama kali dijalankan, program akan membuat objek dari kelas game, lalu memanggil metode jalan. Bisa dibilang main kelas ini hanya sebagai pintu masuk program. Selanjutnya ada kelas game. Kelas ini berfungsi untuk mengatur alur utama permainan. Di dalam kelas ini ada menu utama, proses start game, memilih hero, dan melihat daftar hero, dan mengatur gold, dan menjalankan stage dari stage 1 sampai stage 3. Lalu ada kelas hero. Kelas ini digunakan untuk menyimpan data hero. Setiap hero mempunyai nama, role, HP atau darah, MP atau mana, attack, defense, skill, biaya mana skill, dan status defense. Di dalam kelas ini juga ada metode sederhana seperti hidup untuk mengecek apakah hero masih hidup, kena untuk mengurangi HP saat terkena serangan, heal untuk menambah HP, dan tambah mana untuk menambah MP. Kemudian ada kelas enemy. Kelas ini hampir mirip dengan hero tetapi digunakan untuk musuh. Enemy punya nama, HP, attack, defense, status defense, dan khusus boss ada variabel pace 2. Variabel pace 2 ini dipakai untuk mengecek apakah Abyss King sudah masuk fase kedua atau belum. Selanjutnya ada kelas item dan inventory. Kelas item digunakan untuk menyimpan item dan harga, sedangkan kelas inventory digunakan sebagai inventory player di kelas inventory yang menggunakan hash map karena saya ingin menyimpan data dalam bentuk nama item dan jumlah item. Contohnya heal potion jumlahnya 2, mana potion jumlahnya 1, dan seterusnya. Lalu ada kelas shop. Kelas ini digunakan untuk sistem shop sebelum masuk ke stage. Player akan diberi kesempatan untuk membeli item. Logiknya sederhana, seperti kalau ada gold player cukup, maka gold akan dikurangi dan item masuk ke tas. Lalu kalau gold tidak cukup, maka program akan menampilkan pesan bahwa gold tidak mencukupi. Berikutnya ada stage. Kelas ini digunakan untuk membuat musuh sesuai dengan stage. Misalnya stage 1 berisi 2 slime dan 1 orc. Stage 2 berisi 1 orc, troll, dan archer goblin. Stage 3 berisi troll, orc, dan Abyss King. Di dalam kelas ini juga ada logic scaling musuh 10% setiap stage. Jadi semakin tinggi stage, HP, attack, dan defense musuh akan semakin besar. Kelas yang paling penting adalah kelas battle. Kelas ini mengatur semua logika pertarungan. Di sini ada giliran hero, giliran musuh, attack, skill, defense, pengurangan item, pengecekan hero mati, pengecekan musuh mati, sampai logic final boss. Terakhir ada kelas input. Kelas ini saya buat untuk membantu validasi input angka. Jadi kalau user tidak sengaja memasuki huruf, program tidak langsung error, tapi minta input angka lagi. Nah, saya akan jelaskan alur programnya dari awal. Saat program dijalankan, yang pertama muncul adalah main menu. Di main menu ada pilihan start game, view hero list, view enemy list, dan exit.
Kalau player memilih start game, maka program akan masuk ke metode mulai di kelas game. Di dalam metode mulai, kondisi awal game akan di reset. Gold player dibuat kembali menjadi 200, tim hero dikosongkan, dan inventory juga di reset. Setelah itu, player akan masuk ke proses pemilihan hero. Pada bagian pemilihan hero, player harus memilih 3 hero dari 4 pilihan, yaitu Knight, Mage, Archer, dan Priest. Setiap kali player memilih hero, program akan membuat objek hero baru menggunakan metode buat hero. Setelah objek hero dibuat, hero tersebut dimasukkan ke dalam array list bernama team. Saya menggunakan array list karena hero yang dipilih player mudah disimpan sebagai kumpulan data. Nanti saat battle program tinggal melakukan perulangan untuk setiap hero yang ada di dalam tim. Setelah player memilih 3 hero, game akan masuk ke stage. Stage dijalankan menggunakan perulangan dari stage 1 sampai stage 3. Sebelum masuk battle, disiapkan di setiap stage. Player akan masuk ke shop terlebih dahulu. Di shop, player bisa membeli healthy potion, mana potion, elixir, dan revival potion. Health potion digunakan untuk menambahkan HP, mana potion digunakan untuk menambah mana atau MP, elixir untuk menambah HP dan MP sekaligus, sedangkan revival potion digunakan untuk menghidupkan kembali hero yang sudah mati. Logikanya, pembelian item adalah program mengecek dulu apakah gold player cukup. Kalau cukup, maka gold dikurangi sesuai harga item. Lalu jumlah item di inventory bertambah. Kalau gold tidak cukup, item tidak akan terbeli. Setelah selesai dari shop, program akan membuat musuh sesuai state. Di sini kelas state digunakan. Untuk stage 1, musuh masih menggunakan status normal. Untuk stage 2, musuh akan menggunakan status yaitu naik 10%. Untuk stage 3, musuh menggunakan status naik lagi dari stage sebelumnya. Logikanya, scalingnya menggunakan rumus MATPO, yaitu 1.10 nomor stage sama dengan 1. Jadi stage 1 scale-nya 1, stage 2 scale-nya 1.1, dan stage 3 scale-nya sekitar 1.21. Scale ini dikalikan ke HP, attack, dan defense musuh. Dengan begitu, musuh akan terasa semakin kuat di setiap stage-nya. Setelah musuh dibuat, game masuk ke kelas battle. Battle berjalan menggunakan sistem round. Dalam satu ronde, semua hero masih hidup akan mengambil giliran terlebih dahulu. Setelah semua hero selesai, baru semua musuh akan mengambil gilirannya yang masih hidup. Pada giliran hero, player mempunyai 5 pilihan, yaitu attack, use skill, defense, use item, dan cek status. Kalau player memiliki attack, program akan menampilkan daftar musuh yang masih hidup. Setelah player memilih target, damage dihitung dari attack hero dikurangi defense musuh. Kalau hasil damage kurang dari 1, maka damage tetap dibuat 1 supaya serangan tidak menjadi 0. Kalau player memilih use skill, program akan mengecek mana hero terlebih dahulu. Kalau mana tidak cukup, skill tidak bisa digunakan. Kalau mana cukup, maka akan dikurangi sesuai dengan skill, lalu efek skill dijalankan. Setiap hero mempunyai skill yang berbeda. Knight mempunyai shield base, yaitu menyerang satu musuh dan mengurangi attack musuh. Mage mempunyai firestorm, yaitu menyerang semua musuh yang masih hidup. Archer mempunyai double arrow, yaitu menyerang satu target sebanyak 2 kali. Priest mempunyai holy heal, yaitu menyembuhkan HP salah satu hero.
Kalau player memilih defense, maka status defense hero menjadi true. Efeknya, kalau tersebut terkena serangan, maka musuh di ronde itu damage yang diterima akan dikurangi setengahnya. Kalau player memilih use item, maka inventory akan terbuka. Di sini player bisa menggunakan potion yang sudah dibeli dari shop. Penggunaan item juga menghabiskan turn hero. Program juga mengecek apakah item tersedia atau tidak. Kalau jumlah item 0, maka item tidak bisa digunakan. Untuk heal potion, HP hero akan bertambah, tetapi tidak bisa melebihi max HP. Untuk mana potion, MP hero bertambah, tetapi tidak bisa melebihi max MP atau mana. Untuk elixir, HP dan MP bertambah sekaligus. Untuk rival potion, item ini hanya bisa digunakan kepada hero yang sudah mati. Jika tidak ada hero yang mati, maka item ini tidak bisa digunakan. Kalau player memilih cek status, program akan menampilkan status tim hero dan musuh. Menu ini tidak langsung mengakhiri gilirannya. Jadi player masih bisa memilih aksi setelah melihat status. Setelah semua hero selesai bergerak, giliran musuh dimulai. Setiap musuh yang masih hidup akan melakukan aksi. Musuh bisa menyerang hero secara random atau melakukan defense. Target hero dipilih secara random hero yang masih hidup. Jadi musuh tidak selalu menyerang hero yang sama. Damage musuh dihitung dari attack musuh dikurangi defense hero. Kalau hero sedang defense, maka damage dibagi 2. Sama seperti serangan hero. Kalau damage kurang dari 1, maka damage tetap dibuat minimal 1. Khusus untuk troll, saya tambahkan efek regenerasi HP. Jadi jika saat giliran troll akan memiliki sedikit HP. Ini akan membuat musuh lebih bervariasi dan tidak semua hanya menyerang. Untuk final boss, yaitu Abyss King, saya membuat special phase. Logikanya adalah ketika HP Abyss King sudah 50% atau kurang, maka variabel phase 2 akan berubah menjadi true. Saat phase 2 aktif, attack Abyss King akan bertambah, lalu boss akan menggunakan serangan khusus. Serangan khusus boss ada 2 kemungkinan. Pertama, dari area attack, yaitu menyerang semua hero yang masih hidup. Kedua, double attack, yaitu menyerang satu hero sebanyak 2 kali. Dengan logik ini, boss di stage terakhir menjadi lebih sulit karena perilakunya berubah ketika HP-nya sudah setengah. Battle akan terus berjalan selama masih ada hero yang hidup dan masih ada musuh yang hidup. Setelah setiap ronde, program mengecek kondisi menang atau kalah. Kalau semuanya musuh mati, berarti player menang stage. Kalau semua hero mati, berarti player kalah dan game selesai. Jika player menang stage, player akan mendapatkan reward gold. Stage 1 memberi 50 gold, stage 2 memberi 70 gold, dan stage 3 memberi 100 gold. Gold ini bisa digunakan lagi di shop sebelum masuk ke stage berikutnya. Jika player berhasil menyelesaikan 3 stage dan mengalahkan Abyss King, maka program akan menampilkan victory. Tapi jika semua hero mati sebelum Dogeon selesai, maka program akan menampilkan defeat. Jadi kesimpulannya, program ini menggunakan konsep object oriented programming karena saya membagi tanggung jawab ke beberapa kelas. Game mengatur alur utama, hero menyimpan data hero, enemy menyimpan data musuh, shop mengatur pembelian item, inventory mengatur inventory, stage mengatur musuh dan scaling, sedangkan battle mengatur logika pertarungan. Selain itu, program ini juga menggunakan ArrayList untuk menyimpan tim, hero, dan daftar musuh, hashmap untuk menyimpan inventory, dan random untuk memilih target hero secara acak saat musuh menyerang.
Jadi di video ini saya tidak menjelaskan kode baris per baris, tapi saya menjelaskan logika dan step by step bagaimana program berjalan. Mulai dari menu utama, pemilihan hero, shot, stage, battle, penggunaan skill, dan item sampai final boss phase. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyimak. Maaf jika ada salah kata.